tahun 2003 saya mulai konsen di dunia hukum juga 2006-2007 dan juga mulai masuk di dunia politik tersebut karena saya pikir modal sudah cukup modal dan lain-lain, saya berani konsentrasi full di dunia politik. Nah, akhirnya tahun 2009 saya putuskanlah untuk masuk mendaftarkan dari calon anggota legislatif di Kota Surabaya dan langsung terpilih. 2009 langsung terpilih. 2004 memang kita sudah daftar tapi waktu itu masih coba-coba, tapi 2009 kita seriuski dan akhirnya terpilih menjadi anggota DPRD dari Surabaya Dapil 4 ya, dengan suara terbanyak di Partai Golkar. Dengan suara terbanyak di Partai Golkar. Nah, Mas Adis juga pernah menjalankan sebagai wakil wali kota berdampingan dengan Mas Arief Afandi. Ya, jadi setelah terpilih menjadi anggota Dewan, saya terpilih langsung juga 2009 jadi ketua partai. Nah, karena ketua partai, saya direkomendasi oleh partai untuk menjadi calon wakil wali kota 2010. Waktu itu berarti Arief Afandi, dan memang kita belum terpilih, tapi waktu itu merupakan suatu pesaing yang ketat bagi wali kota terpilih. Sekarang kita kalah selisih 25% waktu. Apa sih Mas waktu itu motivasinya? Saya sebenarnya itu malah tidak terpikir Mas untuk jadi calon wakil wali kota. Memang waktu itu DPP Golkar merekomendasikan gitu kan. Kita tidak ada niatan, memang saya tidak pernah terpikir jadi anggota dewan, saya tidak pernah berpikir. Terus kemudian jadi apalagi jadi wakil wali kota, ya waktu itu kita jalan saja apa adanya. Jadi memang ya cukup ini juga, kaget-kaget juga gitu kan waktu itu. Ya, Mas, kalau saya boleh berbicara tentang kondisi perpolitikan di Surabaya. Kalau Mas Adis ini di Komisi A, Komisi A. Kalau beberapa waktu terakhir memang menjadi sorotan ini kualitas wakil rakyat, Mas. Dari kacamata seorang Adis Kadir melihat terkait anggapan miring dan lain sebagainya, bagaimana Mas Adis? Kalau saya melihat teman-teman ini di Dewan, sebenarnya motivasi mereka masuk di masyarakat pertama hampir sama semua. Mereka ingin memberikan kontribusi untuk masyarakat, untuk menginginkan supaya mereka di Dewan itu bisa memberikan hal yang lebih untuk masyarakat Kota Surabaya. Tapi memang kalau menurut saya ini Mas, sekelas DPRD Kota Surabaya, Kota, Kabupaten Kota maupun Provinsi, itu walaupun sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah, tetapi tidak bisa maksimal. Karena segala sesuatunya nanti kalau contoh kita mau ambil keputusan, kita voting, kita juga lihat suaranya seperti apa. Kemudian apabila sudah diputuskan komisi, mesti diusulkan ke badan musyawarah. Badan musyawarah nanti diparipurnakan. Paripurnakan lagi nanti harus setelah itu juga seperti peraturan daerah harus juga direvisi gubernur. Gubernur setuju apa tidak? Ya, baru nanti dijalankan juga lihat pemerintah kotanya. Pemerintah kota mau serius apa tidak menjalankan rekomendasi ini, menjalankan perda ini. Kalau tidak juga susah. Jadi jalannya masih panjang Mas. Jadi ini yang membuat juga kadang-kadang kawan-kawan itu frustasi. Bagaimana bisa begitu? Jadi sementara ini yang agak bisa menyentuh itu ada Jasmas. Dari Jasmas ini saja kita langsung bisa. Jasmas itu adalah jaring aspirasi masyarakat di mana kita anggota dewan mempunyai anggaran 1 miliar 1 tahun. Nah ini saja yang terus-terus kita beri kepada masyarakat, kebutuhannya apa segala macam. Tapi untuk yang hal-hal lain kita terbentur banyak birokrasi. Nah ini juga salah satu alasan kenapa saya sudah memutuskan untuk berhenti di DPRD Kota Surabaya. Lebih baik saya maju ke DPR RI. Karena apa? Karena DPR RI ini betul-betul anggota legislatif. Kenapa saya bilang betul-betul anggota legislatif? Segala bentuk keputusan, segala bentuk keinginan tidak tergantung dengan pemerintah. Jadi dia punya hak independen untuk memutuskan. Kalau DPR RI sudah memutuskan A, pemerintah harus ikut A. Itu tidak terjadi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, karena ini sama-sama penyalahgunanya. DPRD kabupaten di bawah gubernur, DPRD provinsi di bawah Depdagri. Nah, kalau DPR RI betul-betul independen, jadi apa yang diputuskan dia jalan. Jadi saya berpikir untuk betul-betul kita menjadi anggota legislatif ya harus di DPR RI, karena segala keputusan harus dijalankan oleh pemerintah. Kalau di kota dan provinsi saya pikir tanggung-tanggung saya kita percuma jadi anggota dewan, setengah-setengah juga kita untuk bisa menyalurkan aspirasi masyarakat. Gitu. Itulah salah satu motivasinya juga. Kenapa itu jadi motivasi seorang Adis Kadir untuk melenggang ke Senayan. Ya. Nah kalau bicara yang hari ini memang faktor dari seorang Adis Kadir sendiri bahwa melihat politik di Indonesia ini seperti apa Mas Adis?
Kalau saya menilai politik ini, saya kemarin ini Mas, satu hal yang cukup bagus, saya kunjungan kerja ke Korea, saya mewakili DPRD Kota Surabaya dalam rangka penandatangan MOU kerjasama antara DPRD Kota Surabaya dengan DPRD Kota Besar di Korea. Nah, di sana ada satu hal menarik saya lihat di sana. Seluruh fasilitas yang ada di DPR itu semua luar biasa. Malah DPR RI kita kalah. Namanya rapat paripurna itu sudah sistem elektronik semua. Ada ini, terus kemudian liftnya, terus apa jadi semua fasilitas ada. Saya sempat bertanya di sana, kenapa kok fasilitas ini gampang? Tidak ada, apakah ada demo atau apa untuk mengalami? Tidak ada demo sama sekali. Loh, kenapa kok masyarakat sini bisa menerima wakil rakyatnya bermewah-mewah seperti itu? Jawabnya simpel Mas, karena seluruh kebutuhan masyarakat di sini sudah terpenuhi semua, jadi tidak ada lagi hal-hal yang terlupakan dari keinginan masyarakat. Jadi apapun yang diinginkan oleh wakil rakyatnya mereka semua support. Nah, ini secara global kita melihat, baik itu di kota, provinsi maupun DPR RI, semuanya itu orang kalau provinsi di DPR RI pun rubah kursi saja orang sudah protes, mau bangun WC aja sudah protes gitu kan. Jadi apa yang ini ada baiknya kita contoh di sana. Mungkin warga kita masyarakat keinginannya itu masih banyak yang belum terpenuhi. Jadi saya berpikir untuk perpolitikan di Indonesia secara keseluruhan, ayo kita dulu penuhi keinginan masyarakat ini agar supaya fasilitas-fasilitas kita juga apabila kita anukan tidak diprotes oleh masyarakat. Gitu loh. Pak, nggak terasa ya Mas, sudah 30 menit saya lagi di rumah. Ya, saya tadi perbincangan saya dengan seorang Hadis Kadir mulai dari awal karirnya mengenyam pendidikan hingga pekerjaan hingga menjadi seorang pengusaha dan hari ini menjadi seorang wakil rakyat, dan insya Allah kedepannya akan menjadi melenggang kesenangan untuk mewakili rakyat Jawa Timur di DPR RI, dan semoga edisi kali ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda. Dan akhir kata saya juga para peserta dan itu yang bertugas undur diri, tetap saksikan di balik, karena ada kisah di balik kehidupan, ada titik menuju perubahan. Sampai jumpa. Pemirsa, hari ini di bulan puasa ini kita akan membahas mengenai tulus, fokus, tembus. Ada sebuah kalimat bijaksana yang sering kali menginspirasi begitu banyak orang di dunia kerja. Ketika engkau berhasil dalam sebuah pekerjaan, bersiap-siaplah untuk fokus pada pekerjaan yang baru. Pemirsa, apa itu tulus, fokus, dan tembus? Ada seorang pengarang buku yang sangat terkenal yang bernama Bapak Misbahul Huda. 17 tahun yang lalu, dia seorang pemuda yang lulus dari sebuah universitas Gajah Mada dengan gelar cum laude. Dengan begitu idealis, dia masuk ke sebuah perusahaan yang sangat besar. Apa yang terjadi? Pada waktu itu, dia hanya diberi tugas menyambung kabel. Setiap hari dia lalui menyambung kabel yang satu dan menyambung kabel yang lain. Tentu hal itu membuat jiwanya berontak. Saya lulusan terbaik UGM, mengapa saya hanya diminta menyambung kabel? Dan dia bertanya kepada pimpinannya, "Wahai pimpinanku, mengapa engkau menggaji saya tinggi hanya untuk menyambung kabel?" Kemudian Bapak pimpinan mengatakan bahwa tulus, fokus, tembus. Dia merenung apa yang dikatakan itu selama 17 tahun. Akhirnya dia memimpin begitu banyak perusahaan. Pimpinannya adalah Bapak Dahlan Iskan. Pemirsa, tulus, fokus, dan tembus harus menjadi pemikiran utama kita ketika kita berhasil menyelesaikan sebuah pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Seperti selembar kertas, ketika kita bentangkan di bawah sinar matahari, pada terik sinar matahari yang tinggi, kertas itu tidak akan terbakar. Tetapi ketika kita letakkan sebuah kaca pembesar di atasnya, dalam 5 menit kertas itu akan terbakar. Itulah kekuatan dari fokus. Pemirsa, fokuslah dalam kehidupanmu, maka apapun yang kau inginkan akan berhasil. Ada cerita di balik kehidupan, ada titik menuju perubahan.